Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Ibu harap kalian selalu menjaga kesehatan dan selalu semangat dalam belajarnya. Baik, kali ini kita akan mulai pembelajaran lagi anak-anak. Kali ini kita akan belajar tematik kelas 2, tema 5 pengalamanku, subtema 3 pengalamanku di tempat bermain pembelajaran 5 yang ada di LKS halaman 59 sampai dengan halaman 62. Materi pembelajaran 5 anak-anak, mari membaca. Hasan anak yang pandai. Sekarang Hasan ditunjuk oleh ibu guru. Hasan diminta membacakan puisi. Puisi dibacakan di depan kelas. Judul puisinya adalah Paman Datang. Baik, ibu bacakan puisinya anak-anak. Paman Datang, ciptaan A.T. Mahmud. Kemarin paman datang, pamanku dari desa. Dibawakannya rambutan, pisang, dan sayur mayur segala rupa. Bercerita paman tentang ternaknya. Berkembang biak semua. Padaku, paman berjanji mengajak libur di desa. Hatiku girang tidak terperi. Terbayang sudah aku di sana. Mandi di sungai, turun ke sawah, menggiring kerbau ke kandang. Perhatikan puisi di atas. Tuliskan kosakata baru. Kosakata yang kamu temukan, diskusikan bersama temanmu. Carilah arti kosakata tersebut. Baik, di sini ibu memberikan 5 contoh kosakata anak-anak. Untuk kosakata yang pertama yaitu segala rupa. Maknanya yaitu berbagai jenis. Lalu kosakata kedua yaitu ternak. Maknanya hewan yang sengaja dipelihara sebagai sumber pangan, bahan baku industri, atau sebagai pembantu pekerjaan manusia. Lalu kosakata yang ketiga yaitu berkembang biak. Maknanya itu bertambah banyak, yaitu tentang tanaman maupun tentang ternak. Lalu kosakata yang keempat yaitu girang. Maknanya riang, gembira. Lalu kosakata yang terakhir, kosakata yang kelima yaitu menggiring. Maknanya menghalau binatang ke suatu tempat. Mari berkreasi anak-anak, buatlah sebuah puisi. Puisi yang kamu tulis tentang lingkungan. Gunakan ejaan yang tepat. Tuliskan pada kolom berikut. Baik, di sini ibu bacakan contoh puisi yang berjudul Sawah di Samping Sekolah. Nanti anak-anak bisa membuat sendiri. Kupandang hamparan sawah di samping sekolah, tertata berpetak-petak. Di antara pematang-pematang, tampak pulir padi mulai menguning. Merunduk tanda berisi, riang hati petani, panen padi sudah menanti. Perhatikan gambar berikut. Tentu anak-anak sudah tahu, ini adalah gambar Garuda Pancasila. Garuda Pancasila merupakan lambang negara Indonesia. Pada dada Garuda Pancasila ini terdapat simbol-simbol Pancasila. Untuk sila yang pertama, simbolnya yaitu bintang. Sila kedua, simbolnya rantai. Lalu, sila ketiga, simbolnya pohon beringin. Untuk sila keempat, simbolnya yaitu kepala banteng. Sila kelima, simbolnya padi dan kapas. Baik, di samping gambar Garuda Pancasila itu adalah simbol sila keempat, yaitu kepala banteng yang akan kita pelajari untuk materi kali ini. Perlu ibu jelaskan juga anak-anak bahwa pada kaki Garuda Pancasila di sini kakinya sedang mencengkram pita yang bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika.
Bhinneka Tunggal Ika merupakan semboyan bangsa Indonesia yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Hasan dan teman-temannya akan belajar PPKN. Satu kelas Hasan akan belajar musyawarah. Musyawarah untuk mencapai mufakat. Ternyata musyawarah untuk memilih ketua kelas. Bunyi sila keempat Pancasila. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Untuk simbol sila keempat Pancasila adalah kepala banteng, seperti yang ada pada gambar di samping. Sikap dan perilaku yang sesuai dengan sila keempat Pancasila yaitu yang pertama, bermusyawarah dalam menyelesaikan masalah bersama. Lalu sikap yang kedua yaitu menghargai pendapat teman. Lalu yang ketiga, menyampaikan pendapat dengan cara yang sopan. Lalu sikap yang keempat yaitu tidak memaksakan pendapat kepada orang lain. Selanjutnya, menerima hasil keputusan musyawarah dengan ikhlas. Lalu yang terakhir, melaksanakan hasil musyawarah dengan penuh tanggung jawab. Mari mengamati anak-anak, perhatikan gambar dengan teliti. Tampak pada gambar ini, Hasan bersama teman-temannya sedang mengadakan musyawarah. Untuk musyawarah ini, ada yang berdiri di depan untuk memimpin musyawarah, dan teman-teman yang lain ini mengikuti jalannya musyawarah. Mari membaca. Bacalah teks berikut ini. Kamu baca dengan percaya diri. Baik, di sini akan Ibu bacakan teks tentang pemilihan ketua kelas. Pada hari ini, kelas Hasan bermusyawarah. Hasan dan temannya musyawarah untuk menentukan ketua kelas. Musyawarah didampingi guru kelas. Berdasarkan hasil musyawarah, didapatkan 2 orang siswa calon ketua kelas. Kedua orang siswa tersebut adalah Nadif dan Indra. Selanjutnya, Hasan dan temannya memilih ketua dan wakil ketua. Caranya dengan musyawarah lagi. Akhirnya, yang terpilih Nadif. Nadif sebagai ketua kelas, Indra menerima dengan legowo. Jawablah pertanyaan di bawah ini. Baik, di sini ada 5 pertanyaan. Untuk pertanyaan yang pertama yaitu, apa yang dilakukan Hasan dan temannya? Mereka melakukan musyawarah untuk memilih ketua kelas. Soal yang kedua, bagaimana hasil musyawarah yang dilakukan? Hasil musyawarah yang dilakukan, Nadif terpilih sebagai ketua kelas dan Indra sebagai wakil ketua kelas. Lalu soal yang ketiga, sebutkan nama calon ketua kelas yang terpilih. Nama calon ketua kelas yang terpilih tadi ada 2, yaitu Nadif dan Indra. Lanjut, soal yang keempat, apakah Indra menerima hasil pemilihan ketua kelas? Ya, Indra menerima hasil pemilihan ketua kelas dengan legowo. Lalu soal yang kelima, mengapa kegiatan musyawarah perlu dilakukan? Berikan alasanmu. Musyawarah itu perlu dilakukan karena untuk mencapai mufakat dalam menyelesaikan masalah bersama. Mari berlatih. Apakah kamu pernah bermusyawarah? Tentu kalau anak-anak sudah pernah bermusyawarah, tentu jawabannya iya. Tuliskan pengalamanmu tersebut, ceritakan di depan kelas. Baik, di sini Ibu memberikan contoh pengalamanku bermusyawarah. Nanti anak-anak bisa membuat contoh pengalaman kalian tentang bermusyawarah. Ibu bacakan contoh pengalamannya, yaitu saat hari pertama masuk sekolah di semester 2, saya dan teman-teman bermusyawarah untuk pembagian tiket kelas. Ketua kelas menjadi pemimpin musyawarah didampingi ibu guru.
Jumlah siswa di kelas saya ada 26 siswa. Ada 11 siswa laki-laki dan 15 siswa perempuan. Dalam 1 minggu, saya masuk sekolah selama 6 hari, yaitu hari Senin sampai dengan hari Sabtu. Oleh karena itu, 26 siswa di kelasku harus dibagi 6 kelompok piket kelas. Semua sepakat setiap kelompok ada yang terdiri dari 4 siswa dan ada juga yang terdiri dari 5 siswa. Saya mendapat giliran tugas piket hari Senin. Musyawarah hari ini berjalan dengan lancar. Hasan telah selesai belajar PPKN. Selanjutnya mereka belajar olahraga. Mari berlatih anak-anak. Ayo tirukan gerakan berikut. Nadif dan teman sekelas melakukan senam. Senam dilakukan di halaman sekolah. Tampak pada gambar ini Nadif sedang mengayunkan kedua lengan ke depan belakang. Lalu pada gambar yang kedua, Nadif sedang mengayunkan dua lengan ke kiri kanan. Yang pertama itu diayunkan ke kanan, lalu gambar yang di tengah itu diayunkan ke depan, kemudian diayunkan ke kiri. Lalu untuk gambar yang ketiga, Nadif sedang mengayunkan dua lengan dari samping ke atas bawah. Untuk gambar yang pertama itu diayunkan dari samping, kemudian kedua lengan itu diangkat ke atas, selanjutnya diayunkan ke bawah. Lanjut ke gambar yang keempat anak-anak. Tampak Nadif sedang mengayunkan kedua lengan setinggi bahu. Untuk yang pertama yaitu diayunkan ke bawah, lalu diayunkan setinggi bahu, kemudian diayunkan ke bawah lagi, lalu diayunkan setinggi bahu lagi, kemudian diayunkan ke bawah lagi, dan seterusnya. Mari berlatih. Lakukan seperti gambar di atas. Lakukan secara berulang-ulang dengan hitungan. Variasikan gerakan senam tersebut. Baik, sekian pembelajaran untuk hari ini. Ibu harap kalian selalu menjaga kesehatan dan selalu semangat dalam belajarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.